Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am ajruha wa asasuha ni'matul iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Qala Tuhan yang saya hormati dan seluruh dosen, staf yang hadir pada kesempatan hari ini ataupun melalui media Zoom. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, iman Islam, kesehatan. Mudah-mudahan kita pandai dan masuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salam dengan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam ya habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak, ketaatan itu harus dipaksa. Nanti juga biasa. Dan ketika kita memaksakan ketaatan itu beda gitu pahalanya. Ada istilah gini, al-ujrah biqadril masyaqqah. Pahala itu disesuaikan dengan seberapa gigih kita memperjuangkan ketaatan. Makanya ibu dan bapak benar, hadis Rasul mengatakan pahala yang paling besar di antara sholat wajib adalah sholat subuh. Karena sholat subuh itu memerlukan apa? Perjuangan, beda dengan sholat-sholatnya lain. Ini menggambarkan kepada kita, makin kita mengorbankan, makin besar pahala. Bahkan saking hebatnya sholat subuh, ada Al-Quran mengatakan inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Sholat subuh itu adalah sholat subuh yang dihadiri oleh malaikat. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, jagalah dua ujung sholat, yaitu sholat asar dan sholat subuh. Kemudian hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya sholat yang paling berat kepada orang munafik, yang dirasakan oleh orang munafik itu adalah sholat asar dan sholat subuh. Dan Rasul mengatakan, barang siapa orang yang tahu tentang pahala dua sholat ini, niscaya mereka akan merangkak meskipun dalam keadaan sakit mendatangi masjid, karena mereka tidak mau tertinggal sholat apa? Subuh dan sholat apa? Okay. Ini sekali lagi menggambarkan kepada kita beda antara pahala orang biasa dengan pahala orang yang memaksakan. Ibu dan bapak, sebentar lagi kita, sekarang tanggal 18 itu ya, persis tanggal 19 bulan Juli depan kita akan melaksanakan Idul Adha. Sebulan dulu gitu. Tapi orang rata-rata fokus ini lagi kena kurban. Kemikiran apa? Kemikiran Covid ya, mau mana? Saya itu lihat gini Bu, dalam Quran ya, kalimat kurban itu artinya kurban itu korban ya. Kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Karena gini, hadis Rasulullah tanggal 10 itu tidak ada pahala yang Allah cintai. Udah ibadah yang paling dicintai oleh Allah ketika masuk bulan Dzulhijjah, tidak ada amalan yang paling dicintai melebihi kita berkurban. Jadi udah kalau ada yang nanya amal yang paling bagus di bulan Dzulhijjah apa? Udah apa nama jawabannya? Berkurban. Bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji. Bagi yang melaksanakan ibadah haji, ibadah yang spesial itu adalah hukum di mana? Di Arafah. Cuman ya Indonesia termasuk yang tidak mau diberangkatkan ya. Karena dibatasi kuota sekarang 60.000 jemaah yang boleh melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan tahun selanjutnya kita bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh ya. Oke. Ibu dan bapak, kita kembali kepada Quran ya. Kalimat kurban itu kita tahu, pertama orang yang kurban itu siapa?
Qabil dengan siapa? Habil. Kita lihat siapa yang diterima di antara keduanya. Ketika pada saat itu bapaknya Adam alaihissalam mengatakan kepada dua anaknya, kalau kalian, karena waktu itu persaingan karena di antara mereka ada perempuan yang diperebutkan, maka kata bapaknya, ya udah kalau kamu berkurban, kalau kurban kamu diterima, maka kau berhak untuk mendapatkan perempuan yang kau paling cantik di antara anak Nabi Adam alaihissalam. Ternyata pada saat itu kita lihat kisahnya, Habil itu berbeda dengan Qabil. Ketika Qabil pada saat itu dia tidak berusaha, dia hanya ala kadarnya. Di zaman Nabi Adam alaihissalam, ibu dan bapak punten, kambing itu bukan beli, tapi nyari kemana? Ke hutan. Maka si Qabil pada saat itu dia hanya ala kadarnya. Ketika dia jalan, kemudian dia bertemu dengan kambing yang biasa-biasa aja, ya, tidak gede dan tidak. Maka pada saat itu ditangkap sama dia dan dibawa ke rumah. Sama sekali tidak ada unsur masyaqqah, tidak ada unsur kegigihan dalam ketaatan kepada Allah. Berbeda dengan adiknya Habil pada saat itu. Habil pada saat itu dia berangkat dengan bawa pembekalan, kemudian masuk ke dalam hutan. Dia bertemu dengan kambing, beberapa kambing, bahkan ratusan kambing. Tapi dia sengaja tidak ditangkap kambing-kambing itu. Kenapa? Karena dia mencari kambing yang paling besar di antara kambing-kambing yang pada saat itu. Maka apa yang terjadi pada saat itu dengan Habil? Lantas dia berjumpa dengan kambing yang masya Allah luar biasa. Tanduknya gede, postur tubuhnya gede pada saat itu. Kemudian dia menangkap, berusaha. Bukan tanpa apa namanya, pemberontakan. Masya Allah, kambing itu menghajar dan sebagainya, lari dan sebagainya, dikejar oleh Habil. Usahanya begitu maksimal. Akhirnya kambing itu pun mampu ditaklukkan oleh sang adik daripada Qabil pada saat bernama Habil dan dibawa kepada hadapan ayahnya. Kemudian dia berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan saking hebatnya kurbannya Habil pada saat itu. Kurbannya Habil disimpan dan nanti kambing itulah yang akan dikorbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Jadi yang diterima itu dari siapa? Ternyata kalau kita lihat yang diterima itu ada unsur apa? Ada unsur masyaqqah, ada unsur kegigihan dalam langkah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lari kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena salah satu sunnah dari berkurban itu, dari Qabil ini ibu dan bapak bukan tidak ada syariat kurban. Nabi Nuh alaihissalam tidak ada syariat kurban. Jadi syariat kurban itu dilegalkan bahasa kita. Itu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih siapa? Anaknya. Ibrahim itu ibu bukan orang kaya. Saking kayanya, beliau itu pernah berkurban 1000 unta. Cing ayah di dia tuh. Saya rasanya saya belum pernah dengar orang Bandung gitu. Saking kayanya dia berkurban 100 unta. Atau 100 apa? Sapi gitu. Saya masih ingat dulu lagi ngetren-ngetrennya Extra Joss tuh ya. Oke, Extra Joss muncul gitu. Dia pernah berkurban 100 sapi gitu. Sampai masuk media dan sebagainya. Itu perusahaan. Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah berkurban 1000 unta sendiri. Berarti Nabi Ibrahim alaihissalam kira-kira gambarannya orang bukan kaya biasa beliau ya. Mungkin kalau jam sekarang kan masuk orang miliarder. Masya Allah luar biasa. Ibrahim alaihissalam pernah berkurban 1000. Maka di tahun kedua ketika beliau pada saat itu punya anak, beliau punya anak bernama siapa? Ismail. Maka yang diminta oleh Allah bukan 1000 lagi. Karena yang 1000 itu terlalu gampang bagi siapa? Ibrahim sembelih 1000 gampang bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika Allah tuntut, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam beberapa kali Allah meminta anaknya yang untuk dikorbankan. Nah ini yang paling apa? Berat. Terasa berat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka apa yang terjadi pada saat itu? Nabi Ibrahim alaihissalam, bahasa kita, Nabi Ibrahim alaihissalam malam pertama beliau galau, malam kedua bermimpi lagi, malam ketiga bermimpi lagi, sehingga yakinlah Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi ini bukan mimpi biasa, melainkan wahyu dari Allah untuk memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih siapanya. Berat terasa. Bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam 120 tahun beliau menginginkan seorang anak.
istrinya yang sudah melolos rela menikahkan suami dengan perempuan yang lebih muda karena ingin punya siapa? Anak. Tapi setelah punya anak harus diapa? Disembelih. Sekali lagi, tentu ini bukan hal yang biasa. Ini berat bagi kita. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Kecintaan kepada Allah melebihi kecintaan kepada anak dan keluarganya. Termasuk dirinya. Ibrahim mengatakan, jangankan anakku, seandainya Allah meminta jiwaku pun aku akan berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicontohkan oleh baginda Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam, ibu dan bapak, dalam kisah pada saat itu beliau melaksanakan perintah dan beliau menyembelih apa? Seekor kambing. Begitu luar biasa. Makanya sekali lagi, dan kurbannya hingga sekarang disyariatkan dan dideklarasikan, wa auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim. Hai Muhammad, aku wajibkan kepada ummu dan umatmu untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata di antara syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang diwajibkan kepada umat baginda Rasulullah adalah berkurban. Ibu dan bapak, kalau hari ini kita mengatakan belum siap, maka siapkan hingga saat ini. Kalau kita merasa berat, justru dengan berat itulah insya Allah kita akan mendapatkan pahala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan termasuk orang-orang yang diterima kurbannya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ada cerita dan ini masuk ke dalam sebuah media televisi, pernah saya menyaksikan dan mungkin pernah diceritakan. Dulu ada seorang nenek-nenek. Ini ceritanya seorang nenek-nenek di pasar. Ternyata orang ini kemarin ibu betul, saya kaget di tahun kemarin nih, ada seorang pemulung dan dia menyumbangkan 10 juta rupiah untuk berkurban di salah satu masjid. Dia tukang ngambilan barang botol bekas. Masya Allah. Ternyata dia menyerahkan uang kepada untuk rata-rata kurban di masjid cuma berapa? 3 juta, 3 juta setengah. Tapi sang nenek yang tadi dia menyerahkan pada DKM, pada DKM ini nitip dari saya, dan nominalnya fantastis 10 juta rupiah. Boleh mungkin dilihat di YouTube, masih ada beritanya. Ternyata Masya Allah, saya yakin ini adalah sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berita yang lain, kemudian ada seorang nenek-nenek dan beliau tukang penjual daun di sebuah pasar. Bayangkan, dia berbisik kepada cucunya, dan cucunya dia bertinggal dengan 2 orang dengan cucunya. Bayangkan dia setiap pagi, setiap sore, setiap duhur dia ngambil kemudian daun. Kemudian pagi-paginya, malamnya dia dipak, kemudian paginya dibawa ke pasar. Penghasilan daripada daun tersebut untuk makan dirinya, cucunya, dan dia tabungkan setiap hari 2.000 sampai 5.000. Dan dia berkata, kemudian di tabungannya dituliskan untuk Idul Kurban. Dan ternyata dia 1 tahun, 2 tahun sudah terkumpul. Masya Allah, ketika dibuka yang didapatkan adalah uang hanya recehan 2.000-an, warna abu kabeh. Ayat koneng kadang-kadang lamun kenawan gerai gede. Ternyata Masya Allah setelah 2 tahun bayangkan dikumpulkan kurang lebih terkumpul 1,5 juta. Kemudian dia datang kepada saya, tukang penjual kambing, Bang, hari kambing anu harga sebaraha? 1,5 juta mana? Timang tukang kambing nunjukkan karena kambing anu pangnaonan. Pangletingna. Menurut kita paling ge saluhur kelinci lah. Pangnaonan pangletingna. Nah anu kieu dan sakitu harga sakumaha? Ternyata Masya Allah. Tapi dia secara sedang. Senyumnya senyum apa? Bayangkan 2 tahun dia menanti ingin berkorban. Kemudian setelah itu dia mengatakan kepada penjual kambing, "Mang, engke pangmawakeun ka mana? Ka masjid." Setelah dibawa ke DKM, orang-orang mengatakan, "Ari domba saha pangnawahan?" Pangletik. Dia tidak tahu di situ ada unsur ketakwaan. Dia tidak tahu di situ ada perjuangan. Kemudian ketika hari H, tanggal 10 bulan Dzulhijjah, sang nenek maju paling depan. Dia ingin melihat sebagaimana sunnah Rasulullah. Kalau dia tidak bisa berani untuk menyembelih, minimal dia menyaksikan binatang untuk disembelih. Lantas dia hadir pada saat itu dan berbisik kepada sang ustaz yang akan menyembelih, "Pak Ustaz, pamencitkeun ieu teh ku abdi." Kemudian Pak Ustaz bermangga. Maka pada saat itu
Kemudian setelah itu sang ustaz menyembelih, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Tetesan darah berbarengan dengan tetesan air mata ketakwaan. Sang nenek menangis, 2 tahun dia menanti ingin berkorban dan mengatakan, alhamdulillah tahun ini saya bisa berkorban. Jadi sekali lagi, yang namanya takwa itu perlu diperjuangkan dan pahala yang terbesar. Kalau hari ini kita punten, ingin motor kita bisa rela untuk menyicil, ingin rumah kita rela untuk menyicil, bahkan ayeuna ingin HP dikukunawan kunyicil. Kenapa kita tidak bisa menyicil ketika kita ingin bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekali lagi, makin kita merasa berat, disitulah korban yang sesungguhnya. Makin kita merasa asal mampu, tapi kita memaksakan dengan maksimal, insya Allah di situ ada unsur ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diterima sebagaimana saya kisahkan tadi, Habil bukan tanpa perjuangan. Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban bukan tanpa perjuangan. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkorban dengan 99 unta. Kira-kira kenapa 99 jumlah? Jadi Rasulullah itu pernah 99 unta. Itu nada atas ayahnya pada saat itu yang ditunaikan oleh ibunda beliau sendiri, dan itu dikorbankan dengan 99 unta. Saya yakin Pak Punten, kalau harga unta 100 juta, unta mahal, beda jenau sapi. Kebayang 88 kali 100 sama harga. Unta badana itu saya pernah nanya ke di Arab Saudi itu, are unta pamahalan sama bisa nyampe 120, punten bisa nyampe 250-200 juta. Yang sedang, punten yang sedang itu 100 juta. Yang biasa, yang punten jamaah Indonesia lakukan itu sepatunya ku unta itu harganya kurang lebih 40-50 juta. Jadi yang pertengahan itu kurang lebih 100 juta. Masya Allah, kalau Rasulullah SAW berkorban 99 ekor unta, sabarnya dia dan Rasulullah pada saat itu, ternyata ada unsur memaksakan ke dalam rangka apa? Dalam rangka ketaatan. Mudah-mudahan kita yang ada di sini, sok ayah sebulan mikir ini. Mudah-mudahan motivasi bagi kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan bentuk ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan dititipkan rezeki plus dengan dermawannya. Jangan hanya rezeki doang, tapi dititipkan dengan pelitnya, naudzubillah min. Tapi Allah titipkan kepada kita rezeki dengan kedermawannya, dan kita ingin berbagi. Sekali lagi, tidak ada amalan yang paling dicintai bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji melebihi dia membaca seluruh doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan terus berdoa, terus perkuat iman kita. Mudah-mudahan dengan doa Allah Subhanahu wa taala